Apa yang kita banggakan? Apa yang kita banggakan? Ilmu kita. Ilmu kita hanya sebatas kepala kita, sebatas otak kita. Harta kita nggak akan dibawa, jangankan harta, anak istri nggak mau nemenin kita. Mau nggak kira-kira anak istri nemenin kita di kuburan? Ada mau nggak kira-kira? Pasti nggak. Nemenin, jangankan anak kita nemenin, guling bantal yang kita biasa pakai kagak dibawa tuh. Jabatan, mau dia direktur, mau dia kepala divisi, mau dia kepala bagian. Seperti sebelumnya, pertama sekali kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak hadirin sekalian, mungkin Ibu yang ada di dalam, atas hadirnya ke tempat kami mengikuti arwah doa, menghibur keluarga yang berduka. Semoga apa yang kita lakukan, semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pun mendapatkan pahala yang berlipat, mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap langkah kaki Bapak hadirin sekalian dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pahala-pahala yang berlipat. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena begitulah seharusnya kita hidup bersama saudara muslim, saling tolong menolong, saling kasih dan sayang. Ya, kalau saudara kita atau tetangga kita sedang kesusahan atau tetangga kita dalam musibah, wajib kita tengokin, wajib kita memberikan semangat kepadanya, wajib kita tolongin. Ya, begitupun tuh kemarin yang kita lakukan. Ya, alhamdulillah kita ngurus jenazah, memandikan, mengafani, menyolatkan sampai menguburkan. Alhamdulillah telah kita kerjakan. Tahu nggak kita bahwa keutamaan daripada mengantar jenazah sampai sholat, sampai ke kubur? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada para sahabat, wahai kalian tahu nggak, ketika kalian mengantar, mengurus jenazah sampai menyolatkannya, kalian telah mendapatkan 1 qirot. Tahu nggak kalian berapa 1 qirot itu? Para sahabat menjawab, tentu engkaulah yang lebih tahu wahai Rasulullah. 1 qirot itu ibarat kita mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud. Tuh, gunung Uhud tuh seberapa besarnya tuh? Kita dapat pahala sebesar gunung Uhud. Alhamdulillah. Itu kalau kita melaksanakan mengantarkan jenazah sampai menyolatkan. Lain lagi ketika kita sampai menyolatkan kemudian menguburkannya, mengantarnya ke kuburnya, itu dapat 1 qirot lagi. Kalau kita sampai mengantar ke kuburnya, berarti menjadi kita dapat 2 qirot, 2 pahala sebesar gunung Uhud. Coba bayangin. Alhamdulillahirabbil alamin. Juga kalau kita bicara tentang kematian, ya, kematian adalah nasihat terakhir. Setiap kita pasti melewati ini, seperti pintu. Kita pasti melewati pintu ini. Pasti nggak? Ada yang nggak bisa nggak ngelewatin pintu ini?
Ada nggak yang bisa tidak mendapatkan kematian? Pasti mati. Ada pilotanya. Yang kecil mati, yang tua mati, yang sehat mati, yang sakit mati. Kita ini semua bakalan mati, kecuali ustaznya belakangan. Ntar siapa yang baca doa? Ya, semua kita pasti mati. Di rumah kita pasti akan datang tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita berkunjung, menengok, ngeliatin kita meninggal. Kemudian kita dikafani, ya setelah dimandikan. Kemudian kita disolatkan di masjid, di musola sama tetangga kita, sama saudara kita. Tuh coba bayangin, setelah disolatin kita diantar ke kubur, diletakkan kita di lubang berapa meter? Berapa meter? Ada nggak yang bakalan dikubur sampai 40 meter lebih gitu? Ya, kita dikubur dalam galian biasa sedikit, 2 meteran. Ya, kemudian kita dibaringkan di bawah, dibuka kapan muka kita dan dihadapkan ke tanah, diciumkan ke tanah. Coba bayangin itu. Coba bayangin, rasain. Kemudian kita ditutup sama kayu atau papan, lalu diuruk dengan tanah. Ya, diuruk sampai ketutup semua, lalu diinjak-injak itu tanah sama tukang gali. Bahkan kadang anak kita yang injak-injak biar padat, biar nggak bolong. Lalu kalau kita sudah merasakan, melihat demikian, apa yang kita banggakan? Apa yang kita banggakan? Ilmu kita. Ilmu kita hanya sebatas kepala kita, sebatas otak kita nih. Harta kita nggak akan dibawa. Jangankan harta, anak istri nggak mau nemenin kita. Mau nggak kira-kira anak istri nemenin kita di kuburan? Ada mau nggak kira-kira? Pasti mau. Nemenin. Jangankan anak kita nemenin, guling bantal yang kita biasa pakai kagak dibawa tuh. Jabatan, mau dia direktur, mau dia kepala divisi, mau dia kepala bagian, mau dia kepala seksi, kepalanya yang seksi. Ya, apa yang disombongkan? Tidak ada. Dunia ini sebentar. Dunia ini sebentar. Nggak lama. Coba bayangin, dulu kita masih lari-larian di lapangan, masih ngejar layangan, main gundu, tau gundu, kelereng, main judo, main halma. Sekarang udah gede, main apaan? Main HP. Waktu terus berlalu, waktu itu singkat. Waktu cepat berlalu, tahu-tahu gigi kita udah satu persatu meninggalkan tempatnya. Rambut kita sudah mulai memutih. Ini tanda-tanda daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita. Adakah kita tambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adakah kita tambah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adakah kita tambah cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini bulan Maulid nih, masih ada ya bulan Maulid kan?
Perbanyak salawat. Perbanyak salawat kepada Rasulullah. Sebab kalau bukan karena Rasulullah, tentu kita tidak akan seperti ini. Kita bisa berumah tangga karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa pergi haji umrah karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa salat, kita bisa zikir, baca Quran, itu sebab karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan surga diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diciptakan karena sebab baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang kita sombongkan? Kembali lagi, apa yang kita sombongkan? Kalau jalan, naudzubillah min dzalik, nunduk aja. Ada temannya, ada tetangganya lewat, pura-pura nggak lihat. Mukanya asam ditekuk. Mungkin nggak di sini, di tempat lain, di tempat lain ya. Jalan, kalau lewat depan rumah orang, kagak nengok, lempeng aja, kayak kedebong anyut. Tahu kedebong anyut? Gitu, lewat kali tuh, nggak ada basa-basinya. Tegur sapa, ya. Ayyul amalu ahabbu ilallah, kata Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada sahabat, ayyul amalu ahabbu ilallah, apa amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Tutimut ta'am, ya, satu tutimut ta'am, memberikan makan kepada siapapun yang kita kenal maupun tidak kenal. Lagi ada rezeki ataupun tidak ada rezeki, kasih makan tuh. Itu amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nih, birrul walidain, taat kepada orang tua. Doain tiap habis sholat, doa minimal ini. Habis sholat doain, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Kemudian yang ketiga tuh, amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa taqra'us salam. Setiap ketemu tuh ucapin salam. Ya, tegur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah yang mengucapkan salam. Wajib hukumnya menjawab salam. Itu yang diajarin Rasulullah. Ya, bertegur sapa. Wa taqra'us salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Tuh, kalau orang Betawi bilang dulu, Assalamualaikum bang. Assalamualaikum beh, ada mau jalan. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu jawab, hukumnya wajib. Jangan nggak dijawab, jangan didiemin. Kalau ada tetangga, saudara yang lewat, dijawab. Tuh ya, ya. Mudah-mudahan ini kita jalankan. Tutimut ta'am, birrul walidain, wa taqra'us salam. Itu amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang terakhir, jadilah kita orang yang baik. Ya, sebagai penutup nih, Anda mau pesan, jadilah kita orang yang baik. Karena orang yang baik itu akan dikumpulkan, akan dipertemukan dengan teman-temannya, dengan saudara-saudaranya yang baik. Dan di akhir nanti akan dikumpulkan, kata Rasulullah, di tempat yang baik. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah, hal unada bidzalika nida, apakah aku akan ditempatkan di tempat yang baik itu ya Rasulullah? Tunada bidzalika nida. Ya, na'am. Kamu akan ditempatkan di tempat yang baik dan akan mendapatkan salam dengan salam yang baik. Apa itu salamnya? Ada yang tahu nggak? Salamnya akan didapatkan buat orang yang baik, mempunyai banyak teman yang baik dan ditempatkan di tempat yang baik, surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah memberikan salam kepadanya.
Apa salam tersebut? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaat buat saya pribadi khususnya dan buat kita semua pada umumnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Walakal ya Allah ya ma'bud ala salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wassalim waradallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi'ana ma wa ikafu madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa dawmal 'afiyah wa tamamal 'afiyah wa syukur 'ala al-'afiyah wal ghinanin nas ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal wa awsil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil 'azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallayna ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.